Batu kok menghapus dosa? Sampai-sampai sahabat Umar bilang, kalau aku tidak melihat Rasulullah menciumnya, aku tidak mau menciumnya. Terus apakah yang dicium itu terus menjadi Allah? Logikanya dipakai, kafir. Gue ini ya, waktu gue dulu kan handphone itu mulai marak tahun berapa ya? Dulu zaman-zaman gue waktu gue kesasar di dunia perhotelan, gue jadi marketing itu kan pakai pager nggak salah ya. Pager, baru setelah reformasi itu baru handphone, dan itu pun handphone kan diawali yang gede itu toh, yang seperti batu bata gini kan. Terus teknologi berkembang agak kecil gitu kan. Nah, itu gue pernah punya handphone itu mereknya S dari Korea gitulah ya. Nah, gue bukan bintang iklan jadi nggak gue perlu sebut. Itu yang modelnya kalau sinyalnya kurang jelas bisa ditarik gini tuh. Itu pernah gue punya. Terus yang merek E ya juga gue pernah punya. Saking gue demennya, karena pada waktu itu handphone itu masih barang mahal, dan gue beli itu juga sebetulnya belum dalam kapasitas gue untuk membeli itu karena mahal. Tapi harus gue beli karena tuntutan kerja. Gue pada saat itu kan lagi merintis apa namanya, travel agent ya, yang mau wisata ke daerahku sini. Jadi kartunya saja second itu aku beli 1 juta itu. Aku masih ingat nomornya 081 2353 081 2353 9645. Masih ingat aku. Dan aku kalau bisa kembali ingin tak kembalikan lagi nomor itu. Itu hangus nomornya, dan kalau kembali lagi akhirnya nggak bisa seperti yang ini. Harus bulanan itu, aduh berat aku bulanan. Itu aku beli 1 juta itu. Second, karena di counter aku cari nggak ada, karena kebutuhan kerja maka harus aku beli. Karena kita buka travel kan harus komunikasi harus terbuka gitu. Nah, aku kalau jelang maghrib, jelang sholat isya itu handphone tak lap-lap, tak ciumin. Karena aku bersyukur bisa beli handphone. Gitu loh. Terima kasih ya Allah, dalam kondisi melarat bisa punya handphone karena kebutuhan kerja, memaksakan diri untuk beli. Tak ciumin. Tak lap gitu. Tak lap sama duduk-duduk. Aku belum punya anak. Gara itu belum naik. Tak lap gini. Pertanyaan gue, ketika handphone gue itu gue cium terus dia jadi Allah gitu? Jawab kafir. Apa ketika batu hitam Hajar Aswad itu dicium terus batu hitam jadi Allah gitu? Jadi jangan kamu membuat opini itu kamu limpahkan ke orang Islam. Orang Islam tuh nggak pernah menganggap Hajar Aswad itu Allah. Sampai-sampai sahabat Umar mengatakan, kalau aku tidak melihat sendiri Kanjeng Nabi menciumnya, aku tidak menciumnya karena kamu hanya batu. Kurang tegas ya apa? Kita kalau lihat sejarah Israel, bagaimana dulu itu tembok ratapan tuh nggak begitu. Tapi kan dihajar sama Romawi perang tahun berapa itu? Tahun 70 Masehi atau berapa? Itu tembok itu dilululantakan terus tinggal satu deret itu yang sekarang kita kenal tembok ratapan. Pertanyaan gue, ketika saudara tua kita Yahudi ya melakukan ibadah di tembok ratapan, apakah cangkemmu goblok mau bilang orang Yahudi nyembah tembok? Apakah Tuhannya orang Yahudi tembok? Logika dipakai beragama. Coba kamu ngomong, kamu pergi ya ke Yerusalem sana atau kemana lah ya. Yahudi itu Tuhannya tembok, dia nyembah tembok gitu. Kalau nggak kepalamu tembus dengan AK-4, bukan. Israel itu bukan AK-47, M16. Karena AK-47 itu produk Uni Soviet. Mereka pakai produknya Paman Sam M16, dan M16 itu memang dihadirkan untuk mengimbangi AK-47 Linoscope. Dan AK-47 itu juga ceritanya panjang. Itu nggak langsung bikin, dia ikut lomba dan kalah. Tapi dia tetap semangat bikin lagi, menang, diproduksilah AK-47. Dan catatan sejarah, AK-47 paling banyak makan nyawa.
Karena dia simple. Untuk perang itu simple dia. Tapi jitu. Nah, akhirnya banyak dipakai. Banyak bunuh orang. Akhirnya AK-47, si Kalashnikov yang ngerancang AK-47 menyesal. Kalau jarum jam boleh diputar kembali, dia tidak akan rancang itu AK-47. Nah, sekarang gue bilang, kalau lu jalan-jalan ke Yerusalem, kok kemana, kayak ke Israel sana lah ya, terus ngomong pakai toa kalau lu berani. Yahudi, kamu nyembah tembok ya, Tuhanmu tembok gitu. Kalau nggak, kepalamu tuh dibor sama M16. Ya memang mereka begini di tembok ratapan, tapi bukan tembok itu yang diterima sebagai Yod Het Hafe yang nanti akan kita diskusikan. Begitu juga orang Islam. Kenapa menghadap Ka'bah? Ka'bah itu hanya sebagai point assembly, titik temu supaya nggak berantakan kacau, satu madhab sana, satu madhab sini. Itu titik temu. Kalau kamu, gue teknik industri jadi gue ngerti. Assembling point, titik temu di mana semuanya itu mengarah pada satu titik supaya seragam. Gitu loh. Begitu juga bahasa, ya. Nanti aku jelaskan sekalian karena dia bilang tentang bahasa Arab itu ya, itu bahasa persatuan, ya. Maka kalau sholat semua orang ngerti karena Islam punya bahasa persatuan. Bahasa itu penting, makanya kita 28 Oktober mengatakan satu bahasa Indonesia. Jadi orang ngerti lah. Kalau kalian gimana mau pakai terjemahan yang mana? Karena bahasanya beda-beda. Maka seharusnya kalau mau merujuk sejarah ya pakai bahasa yang dipakai oleh baginda Yesus, gitu loh. Ya. Jadi gitu. Terus katanya mantranya diulang-ulang. Gue tanya dulu, mantra itu apa? Doa Bapa kami itu mantra. Kalau aku bilang diajarkan oleh guru Al-Quranku Gus Panani, doa itu ya senandung harapan. Yang namanya harapan sebelum dia tercapai ya diulang-ulang. Terus masalahnya di mana? Kamu tanya orang Islam kalau baca surat diulang-ulang mantra, kamu bilang sekarang tinggal bagaimana kamu memahami mantra. Doa Bapa kami itu juga mantra dan itu diulang-ulang toh. Ya, itu diulang-ulang. Dia bilang begini ya, mantra bahasa Arab yang diucapkan berulang-ulang. Tidak ada Tuhan yang hanya berbahasa Arab. Yang bilang Tuhan hanya berbahasa Arab itu siapa? Kan kamu. Tuhan itu yang ngerti semua bahasa. Kalau kita enggak. Gitu loh. Makanya kalau kita haji datang dari segala penjuru dunia itu cukup Allahu Akbar. Orang sudah tahu semua. Karena satu bahasa. Coba kalau bahasanya sendiri, Allah Maha Besar. The big Allah, nanti apalagi bahasa kacau sudah. Itu loh ya Fir ya. Kalau nggak tahu tanya. Pertanyaan bukan pernyataan yang kamu ajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Gue mau jelasin dulu tentang Ka'bah. Ka'bah itu bukan Allah. Batu hitam itu bukan Allah. Ya batu biasa. Ka'bah itu titik poin, assembling point, titik temu. Jadi dia nggak kacau, nggak berantakan gitu loh, pada satu arah. Kalau aku nih ya, kondisi normal menghadap ke barat tengah. Sekali lagi, jangan bilang timur tengah ya. Menghadap barat tengah. Kalau sholat, tapi dalam kondisi tertentu, misalkan aku tidak tahu arah, ya sholat kemana aja nggak ada masalah. Terus jangan ada dalam otakmu Allah itu bermukim di barat tengah, kan jadi kacau kalau begitu. Ya, kafir. Oke, gue mau jelaskan gini, gue tambahin Ka'bah. Gue sih belum pernah ke sana ya, tapi lewat foto-foto yang gue pernah lihat Ka'bah. Ya natural. Di sana banyak burung merpati. Yang namanya burung ya pipis juga di situ, mungkin ya buang kotoran juga di Ka'bah situ. Natural. Terus dikatakan masa ada Allah dikencingi sama burung?
Kan enggak, dan Ka'bah itu diinjak waktu ganti kiswa. Kiswa itu bajunya Ka'bah. Itu orang naik diinjak. Masa Allah diinjak? Masa Tuhan diinjak? Sekarang kamu berani nginjak gambar Yesus? Itu aja jawabnya. Kenapa kamu nggak berani menginjak gambar Yesus? Itu logika-logika yang sederhana. Kalau di pondok itu namanya mante, ya. Mante. Sesuatu yang tidak berani kita sembarangin, berarti dia punya nilai lebih. Gitu. Jadi batu hitam itu maupun Ka'bah itu bukan yang disembah oleh orang Islam. Jadi jangan kamu omongan kamu itu padahal ditolak oleh orang Islam, kamu katakan orang Islam seperti itu. Itu ada istilahnya sendiri dalam bahasa diskusi itu apa, gue lupa ya. Sesuatu yang tidak aku omongkan, kamu bilang itu omonganku, gitu loh. Itu enggak boleh dalam dunia akademis, ya. Oke, aku mau jelaskan, tolong tab-tabnya dihajar terus ya. Tab-tabnya dihajar terus teman-teman, ya. 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 Dihajar terus tab-tabnya supaya tangguh dia, ya. Aku mau jelaskan Ka'bah dulu, ya. Ka'bah, ya. Ka'bah supaya kalian mengerti. Kalau dipotong sejarahnya, kalau doa Bapa Kami sudah aku jelaskan ya. Doa ini diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya ya dalam khotbah di atas bukit ya, yang gini kira-kira bunyinya. Doa Bapa Kami ya. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan berarti namanya nggak kudus, terus dikuduskan, repot lagi. Ya teman Kristen ya. Teman Kristen kan sering tanya, ya, kok di doa disolawati apa diselamati apa nggak selamat itu, gitu. Sama ini, dikuduskan apa nggak kudus, kan bukan begitu kerangka berpikirnya. Ya, oke, bentar hilang lagi dia. Ya. Doa Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebetulnya ayat itu sampai di situ terus ditambahi di dalam kurung, tapi nggak apa-apa karena ditambahinya itu di kurung. Yang repot kalau nanti disalin, kurungnya dibuang, jadi kacau, dikirain itu ayat. Enggak. Aku sudah cek di Injil Katolik dan Injil Protestan sama, itu ditambah itu. Tapi yang ditambahi nggak apa-apa, masih lurus dia ya. Begini. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Engkau itu kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapa? YHWH, bukan Yesus. Gimana sih? Kalau Yesus kan sebab aku adalah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Kan begitu. Ya, tetapi sekali lagi itu dalam kurung. Ya. Oke lah. Gue tunjukin. Gue tunjukin yang Katolik aja ya. Kalau yang Protestan sama, gue udah cek. Ya. 6, 10. Ya, Matius 6. Nih, tuh sini tuh. Itu 6 sampai 13 ya. 6 mulai 6 9 ya. Jadi berdoalah begini, Bapa Kami di surga, terus sampai 10, 11, 12, 13 selesainya. Terus ditambahin di dalam kurung, engkaulah Raja yang berkuasa. Nih. 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 Nah, di dalam kurung. Kalau di dalam kurung artinya di original teksnya itu nggak ada. Tapi ya gue nggak apa-apa, nggak keberatan karena intervensi dari yang menerjemahkan itu masih selaras. Tapi bagaimanapun itu bukan firman. Makanya kan diingatkan. Alkitab juga mengingatkan jangan menambahi mengurangi firman Allah. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh. Adanya itu ya sudah itu, gitu loh ya. Oke. Ini untungnya masih dikurung, karena nanti kalau disalin lagi kurungnya dibuang jadi kacau itu, debatnya nanti rame lagi. Yang diajak debat nggak ngerti, tinggal tidur aja kalau gitu. Oke, ya.
Tentang Ka'bah ya, Ka'bah. Ka'bah itu bukan rumah ibadah pagan, intinya begitu. Jadi jangan ngomong orang Islam itu merebut Ka'bah itu rumah ibadahnya pagan. Terus memframing memang kerjaannya begitu. Hagia Sophia itu direbut dulu gereja, sekarang jadi masjid. Karena dulu kebiasaannya begitu mereka. Jangan, kalau nggak tahu tanya kamu. Ini untuk yang dokter, yang rektor itu juga perlu dikasih tahu itu. Ya. Kan kasihan kalau kamu khotbah sesuatu yang salah kamu sampaikan ke jemaatmu diterima oleh jemaat sebagai kebenaran padahal itu salah. Kan menjerumuskan itu. Oke, kita lihat ya. Tentang Ka'bah ya, kita lihat surat 5 ayat 9 dulu. Ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 97. Ya. Gue bacain ya. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Sebetulnya intinya di situ sih ya. Di sini masih panjang tapi nggak apa-apa, aku lanjutkan. Ya. Demikian pula bulan haram, hadyu dan qalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat 5 ayat 97. Tapi stressing point yang mau aku bidik, Allah itu menjadikan Ka'bah rumah suci. Alif yang nanti akan kita bahas, semoga waktunya ada. Lam ha itu yang menjadikan Ka'bah ya. Ka'bah itu rumah suci. Jadi Ka'bah itu yang bikin itu Allah. Pertanyaan gue, mungkinkah Ka'bah itu dijadikan oleh mereka yang menyembah berhala? Itu kan logika sederhana yang tidak mungkin lah, karena Allah mau yang bikin gue bikin rumah, maka gue mau rumah itu ditempati untuk mengabdi kepadaku, mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi justru kepada berhala. Itu kan logika sederhana. Kalau badokmu gue gampang diniru, tapi nek angel tuturane ya goblok aja gue. Ya, Allah yang menjadikan, ya, bukan berhala. Terus bagaimana Gus kok bisa menjadi penyembahan berhala sehingga ada ratusan 365 patung di sekitarnya? Nanti ikuti dulu. Makanya kan aku sarankan baca ini ya. Oke. Sebentar aku lihat waktunya ada enggak. Tapi kalau kalian panjang-panjang dikit nggak apa-apa ya, kalau melebihi 1 jam ya. Ini sudah 55 ya. Nggak apa-apa ya. Supaya tuntas ya, nggak apa-apa ya. Aku mohon dipersori ya. Supaya tuntas dan sinyalnya lagi enak-enaknya ini ya. Gak apa-apa ya lebih dari 1 jam ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi Ka'bah itu rumah suci, yang dijadikan rumah suci itu siapa yang menjadikan? Alif lam lam ha. Ya. Terus kita lari ke Quran surat Quraisy. Ya. Ini perlunya ditulis tuh begini ya. Supaya ada data. 106 ayatnya yang ketiga. Apa katanya? Maka hendaklah mereka menyembah, itu pakai rob ya, menyembah rob rumah ini. Rob itu siapa? Tuhan siapa? Yang merujuk kepada ini. Itu loh. Sudah jelas. Kok lu bilang punyanya Arab kan? Goblok. Ya. Sebentar, ini casnya kurang. Nah, sebentar. Nah.
Terus kita ya menukik ke Quran surat Ali Imran. Suratnya Pak Imran, keluarga Imran, surat ketiga ayatnya 96. Apa katanya di sini? Sesungguhnya rumah, maksudnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia loh ya. Jangan lu bilang untuk orang Arab. Arab ini belum ada. Nanti Arab itu nanti ada Ariba, Musta'riba itu setelah Nuh. Pembentukan bangsa Arab itu. Makanya baca itu Philip Kahiti. Nanti mau kamu baca. Arab masih jauh ke belakang. Goblok gue. Ya, apa kata surat Ali Imran 396 ya? Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, bukan untuk orang Arab. Ialah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat. Dia pakai bakah. Memang kadang-kadang disebut bakah, kadang-kadang disebut Mekah. Ini loh, yang di mana itu ada di Mekah ini. Ini yang pertama kali. Gitu loh. Nah, nanti jadi perdebatan antara pakar sejarah ketika Bapak Abraham masuk ya ke Mekah ya. Itu Ka'bah sudah ada belum? Itu nanti sejarah yang membuktikan. Karena kalau kita baca informasi Al-Quran itu Pak Abraham bersama putra tercinta Ismail itu bukan membikin loh, tapi merenovasi. Itu bangsa Arab belum ada. Gitu loh. Ya. Kan nanti setelah Nuh, setelah banjir bandang ada bangsa yang dihabiskan, ada bangsa yang diabadikan. Dari yang diabadikan itu nanti lahirlah bangsa-bangsa. Nanti ada istilah Ariba, Musta'riba, Arab dan diarabkan. Lihat video kajian gue, Kanjeng Nabi Muhammad itu orang Arab atau bukan? Itu sudah lama kita diskusikan. Itu waktu itu guru Al-Quranku sedang sakit dan akhirnya berpulang, ya. Tapi itu diskusi terakhir dengan guru Al-Quranku Gus Panani, ya. Ada aku sebut para doktor lah itu ya, karena orang-orang kampus semua yang diskusi itu, ya. Akhirnya kesepakatan kami, Nabi Muhammad secara kultur, secara budaya dia Arab, gitu loh. Dia Arab, itu kami sepakat semua. Karena apa? Dia memang lahir, hidup ya di Arab situ. Tetapi secara genetika itu yang berdebat panjang. Karena genetika diambil dari laki-laki. Kalau ditarik ke belakang ke Ismail ke Abraham ke Babylon. Gitu loh. Abraham ke Babylon. Tapi secara kultur kami sepakat Arab. Makanya Al-Quran itu turun dalam edisi Arabian, bukan Aroban. Jadi Al-Quran itu bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dia produk budaya. Masa kitab suci produk budaya? Kalau terjemahan kitab suci itu produk budaya. Makanya terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Gitu. Ya, oke. Jadi informasi Quran ini begini. Ya, di surat Al-Maidah 597, ya, Allah itu yang menjadikan rumah suci itu. Ya, yang di Quraisy 1063 itu disebut dengan panggilannya Rob. Kadang-kadang disebut Ilah, kadang-kadang disebut Rob. Yang punya rumah itu Rob, Allah, bukan berhala. Allah bukan berhala. Tahu? Bagaimana kamu mau bilang itu tempat ibadahnya orang berhala? Dan dikunci lagi ya di Ali Imran 396, bakah, yang dibakah, yang di Mekah
Itu adalah yang mula-mula pertama kali dibikin tempat untuk ibadah kepada Alif Lam Lam Ha ini. Makanya jadi perdebatan. Kalau kita lihat informasi Al-Quran, Kanjeng Nabi Ibrahim itu merenovasi, memperbaiki, bukan membuat. Ada yang bilang sejak Adam itu Ka'bah sudah ada, ya terserah saja. Gue tidak sedang menjelaskan ke sana. Tapi setidaknya kita kan harus melihat dari hulunya dulu, jangan dipotong di tengah dibawa ke muara, repot. Itu memang rumah untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah berhala. Tetapi ini kan bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun. Ini beberapa ribu generasi, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ya terjadi yang namanya penyimpangan. Ya, makanya gue bilang kalau lu keberatan, Fir, gue bilang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya oke lah, gue pakai kata mengembalikan. Gitu loh. Kenapa dikembalikan? Dia sudah nyimpang. Harusnya lurus begini, ya dia enggak, sampai sini dia nyimpang ke sono. Lah Al-Quran membawa ini ditarik lagi ke sini supaya dia satu garis lurus, gitu loh. Mengembalikan lah sudah, daripada nanti membenarkan kamu nggak terima. Nah, Ka'bah ini kita sekarang terus terbang ke zaman Kanjeng Nabi ya, di tahun 6 atau 7 Masehi ya. Ka'bah ini memang ya sudah terjadi ya penyimpangan fungsi oleh Arab-Arab pagan itu terjadi di abad 6, abad 7. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad ya mendakwakan Islam sekitar abad 6, abad 7 itu, ya fungsi fungsi Ka'bah yang ada di Mekah, ada di Baka, itu sudah mengalami penyimpangan. Ya, digunakan oleh Arab-Arab jelek bodoh itu ya untuk menyembah berhala. Gue sudah ceritakan ya. Sebetulnya kepentingan berhala itu juga dulu awalnya bukan kepentingan untuk sesembahan, tapi otak bisnisnya si pedagang itu dia bawa patung dari Sam taruh situ, akhirnya menjadi penyembahan. Padahal trigger utamanya supaya banyak orang datang ke situ. Tempat wisata kan seperti Batu ini nilai ekonomisnya menjadi tinggi. Awalnya begitu, cuman akhirnya menyimpang jauh menjadi tempat penyembah para berhala. Itu abad ke-6. Taruhlah abad ke-7. Lah kalau kamu memotret sesuatu yang ini antah berantah, nggak tahu berapa lama, silakan tanya pada pakar sejarawan. Kalau kita tarik ke zaman Bapak Abraham saja, ini berapa lama ini? Ya, dia menyimpang di abad ke-6, abad ke-7, gitu ya. Taruhlah abad 7 lah kita. Nah, sama Islam via Kanjeng Nabi Muhammad itu dikembalikan untuk tempat menyembah Allah, karena yang punya Allah, bukan orang Islam merampas Ka'bah itu tempat penyembahan pagan. Justru pagan itu yang menyelewengkan atau yang menyimpang fungsi daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Jelas nggak lu? Kalau otak lu gak jelas, gue gak ngerti dengan cara apa lagi gue harus jelasin. Makanya sejarah jangan dipotong. Itu dokter tuh memotong di abad ke-6, abad ke-7. Yang itu memang banyak berhala. Lalu dibilang orang Islam memang begitu, suka merebut rumah ibadah orang lain. Itu kan rumah ibadah pagan, penyembah berhala. Karena dia melihatnya abad 7 atau abad ke-6. Dia gak lihat ke belakang. Bagaimana hulunya itu. Di hulu itu adalah milik Allah. Allah yang menjadikan rumah suci itu. Kemudian terjadi penyimpangan, Islam datang dikembalikan. On the track dia untuk menyembah Allah hingga detik ini. Nggak tahu gue, lu paham gak apa yang gue jelasin? Kalau masih belum clear juga ya. Makanya Pak Kiai yang meninggal itu, yang di peti itu, semoga Allah mengampuni dosanya lah ya. Kita doakan yang baik-baik aja lah ya. Dia kebingungan menjelaskan Isra khususnya ya. Isra bukan Mi'raj. Karena dia bilang saat itu ya
Bakah atau Mekah menuju ke Ka'bah itu banyak berhala, bukan masjid, dia bilang. Bagaimana disebut Masjidil Haram? Karena dia dipotong sejarah seperti doktor yang dosen sekolah teologi itu juga dipotong di abad 67. Dia nggak lihat di hulunya, dari tengah dipotong dibawa ke muara dia. Seharusnya lihat hulunya. Artinya apa? Sejak dulu itu masjid, tempat masjid itu setiap ada ma itu artinya tempat. Darosa itu belajar. Darosa ya, darosa. Ini udahlah ya, gue ulangi berkali-kali. Lu screenshot lah supaya lu tahu. Ya. Lu screenshot bahwa Islam itu mengembalikan pada jalurnya yang benar, ya. Darosa, gue nggak bisa nulis Arab ya. Kalau mau belajar Arab jangan di sini, cari guru lain. Di sini nggak dalam konteks belajar nulis Arab, ya. Itu belajar, ya. Darosa masuk ke dalam lidah Jawa. Jawa kan gitu, sukanya itu main simple aja. Darosa menjadi deres. Itu ya belajar. Jadi kalau zaman emak-emak gue, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, begitu juga bapak, ya Allah. Amin. Zaman emak-emak gue kalau nyuruh anak-anaknya, ayo deres Al-Quran gitu. Artinya belajar Al-Quran, deres. Deres ini berasal dari darosa. Darosa itu dia adalah fiil. Ya, fiil dia ini. Ini fiil. Ini fiil, ya. Fiil itu kata kerja. Ketika dia mendapat tambahan ma plus, dia menjadi isim. Karena dia sudah menjadi berubah makna, mengalami tasrif. Ya? Iya, tasrif, yang mengalami tasrif. Yang belajar dapat madrasah menjadi tempat belajar. Gitu loh. Maka sekarang kita mengenal madrasah. Madrasah itu berasal dari kata darosa. Artinya apa? Setiap diksi biasanya nih ya, nanti bisa dikritik lagi kalau ada penemuan baru, monggo. Kalau kita perhatiin, setelah mendapat awalan ma itu menuju ke tempat, dia menjadi isim bukan lagi fi'il. Madrasah. Ya. Masuk lidah Jawa, deres. Jadi madrasah itu berasal dari dua diksi ma dan darosa. Darosa itu belajar, mendapat ma jadi tempat belajar. Makanya gue bilang, ya, arok fil manam itu bukan tidur, tempat tidur. Kalau tidur itu naum, dia mendapat awalan nam. As-sholatu khairun minan naum. Cuman kan ketika itu sudah kita bahas tuntas ketika kita membahas tentang kurban, ya. Banyak salah memahami surat As-Saffat itu. Santri-santri Isra alhamdulillah sudah belajar itu. Jadi arok bil manam itu bukan mimpi. Itu bahasa sastra tingkat tinggi. Karena arok manam itu diterjemahkan tidur, melihat dalam tidur, jadinya mimpi. Padahal manam itu tempat tidur. Ngerti blok? Manam. Kalau tidur itu naum. Sama ini. Darosa itu belajar. Madrasah tempat belajar. Gitu loh. Ya. Tuh sudah berapa lama tuh? Ini mbak-mbaknya, mas-masnya kepanjangan nggak nanti ya? Gue belum menjelaskan Tuhan bukan manusia ya. Belum YHWH lagi. Ya. Ya. Nah, sekarang orang masjid kan gitu tuh, Masjidil Haram. Ya. Ma itu tempat. Ini berasal dari kata sujud, masjid. Jadi masjid tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Dia itu berapa lama? Aduh, lebih 11 menit. Gimana teman-teman? Kepanjangan ya? Ya.
Masjid itu tempat sujud. Ya, si Pak Kiai yang sudah almarhum, semoga Allah mengampuni dosanya itu, dia kebingungan menjelaskan Isra, katanya Ka'bah itu dulu bukan menjadi Masjidil Haram, itu tempat berhala, dia bilang. Ya, maka gue bilang iya, karena Pak Yai melihatnya terpotong di abad ke 67. Coba dikembalikan ke abad Abraham, itu dulu sudah menjadi tempat sujud masjid. Kemudian diselewengkan oleh Arab-Arab jelebo itu, Arab-Arab pagan itu dikasihlah berhala-berhala itu gitu. Ya. Karena sudah melalui batas yang kita tentukan yaitu 1 jam, aku mohon dipersori ya, maka kita sudahi dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ya, yang Tuhan bukan manusia dan YHWH ini masih belum ya. Tapi setidaknya sudah memberikan wawasan kepada kalian. Orang Islam itu tidak pernah merebut rumah ibadah orang lain. Intinya di situ. Ya, kita tidak boleh merebut itu. Justru dalam perang aja kita tidak boleh merusak kok. Itu dalam perang, apalagi dalam kondisi normal sekarang. Ngerebut rumah ibadah itu tidak boleh. Ya biarin aja. Makanya kalau ada tuduhan dari kafir bilang Islam itu suka merebut rumah ibadah orang lain, kamu bisa jelaskan. Memang nggak gampang. Ya, seperti aku jelaskan itu kan perlu waktu 1 jam berapa menit itu. Ya, nggak gampang memang, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kamu untuk yourself, kamu sendiri tahu ya bahwa Islam itu tidak pernah merebut rumah ibadah orang lain. Gitu. Itu tuduhan yang paling menyakitkan itu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu dan mohon dipersori waktunya molor sampai 11 menit katanya Gra itu ya. Karena aku juga tahu kalian juga ada kepentingan-kepentingan lain sebagai aktivitas sehari-hari ya. Yang penting kita sudah ngaji lah walaupun 1 jam ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu ya, jaga keindahan imanmu dalam keindahan Islam itu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang barokah, ya. Oh ya, aku ada tambahan sedikit. Kalau aku baca komen di YouTube tentang Adam bukan manusia pertama, itu komennya cukup banyak ya. Dan nggak apa-apa, kamu nggak setuju nggak apa-apa. Nanti aku jelaskan, insya Allah setelah aku jelaskan kamu menjadi setuju ya. Jadi jangan pernah berpikir secara biblikal, secara Bible yang dipahami oleh saudara-saudara kita itu, bahwa Adam itu satu ya, terus nanti beranak pinak dari yang satu itu. Enggak begitu ya, ada banyak Adam gitu ya. Oke. Untuk yang di YouTube aku belum bisa tanggapi ya karena waktu juga aku harus berbagi. Cuman terima kasih juga sudah nulis komen di sana. Ya. Sampai di sini dulu ya semuanya, matur nuwun yang ada di channel TikTok dan channel YouTube ya. Insya Allah kapan-kapan kita lanjut, apakah nanti sore kita lanjut nggak tahu nanti karena hari ini aku lagi free ya. Cuman lelah saja sih kemarin baru ada acara itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.